nantikan keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami hendak berangkat ke gereja untuk bersama-sama mengantarkan Om Wan dan juga Anastasia untuk dilayani peneguhan dan berkata nikahnya. Dan juga bilang Kau menyertai dalam perjalanan ini, biar juga seluruh acara berjalan dengan baik, bahkan juga sampai esok hari Tuhan sertai. Supaya berjalan seluruh dan kehendak Tuhan, tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini doa kami yang oleh Roh Kudus kami naikkan kepadamu dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu terhadap segala bahaya. Ia akan memelihara nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah. Ya, saya Naya 124, alamat tempat peneguhan GKI Sumut Medan, bakal jemaat Namun Cancan. Hari tanggal peneguhan hari ini 11 Juni 2026.
Nama pengantin laki-laki Omoan Ganda Sembiring Halo. Tempat tanggal lahir Tanjung Marolan 12 Februari 2001. Pekerjaan karyawan swasta, belum pernah menikah. Alamat Dusun 7 Tanjung Marolan, Desa Haji Bahu. Anggota jemaat GKI Sumut, bakal jemaat Amot Cancan. Ya. Oke, lalu ini Anastasia atau Anastasia? Anastasia ya. Tasya berikan tempat tanggal lahir dari tua 22 Juni 2001 2 2001, pekerjaan karyawan swasta, belum pernah menikah. Alamat Dusun 3 Desa Diri Tua, Kecamatan Murambe. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan Undang balik berdiri. Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini majelis dan jemaat majelis GKI Sumut Medan serta kita semua berkumpul di GKI Sumut Medan ini dalam keadaan sukacita untuk menjadi saksi dan membawakan sepasang kasih saudara Omoan Ganda Sembiring Halo dan saudara Anastasia Brutarigan yang akan mengucap ikrar maupun janji setia mereka di hadapan Tuhan Allah Bapa dan jemaatnya melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini bersama-sama mempelai berdua yang berbahagia serta seluruh anggota keluarga datang menghadap Tuhan Allah memohon berkatnya. Dengan rasa syukur kami mengundang jemaat untuk berdiri sambil menyaksikan kita mempelai memasuki ruang ibadah. Karunia rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Allah sumber kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus sumber cinta kasih sejati dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal
mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka hendaklah kita juga saling mengasihi. Dan nyanyikan di hatiku, ya Yesus. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 tertulis demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Mereka keduanya telanjang karena manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, berbagai orang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oke, shalom. Horas. Maju. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya Bang Omo dan Kak Tasya yang berbahagia ya. Kalau nggak bahagia masih bisa di cancel, mumpung belum dipasu-pasu. Kalau dipasu-pasu nggak bisa lagi di cancel soalnya gitu ya. Karena udah disahkan berarti aturan sudah jelas, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke, dan wajahnya menampakkan kebahagiaan walaupun ada groginya tentunya gitu ya, namanya baru juga kali pertama gitu kan. Dan harapannya sekali saja seumur hidup gitu kan itu. Kalau ini ya ingat nanti gimana capeknya ketika menjalani pesta. Saya jadi menjalani sehari nggak sampai 24 jam udah capek, apalagi ini nanti harus 2 hari menjadi raja dan ratu 2 hari gitu ya. Tapi ayat ini hari-hari sukacitanya ini gitu ya, tetap berbahagia. Dan ini tentunya saya yakin ini bukan cinta kilat gitu ya. Sudah melalui sebuah proses perkenalan dan seterusnya, melalui proses penantian sampai hari ini akhirnya bisa berdiri di hadapan Tuhan nantinya sebentar lagi untuk mengikrarkan janji pernikahan. Jika ada sebuah penantian lalu menemukan dalam pasangan hidup, saya kira orang dunia juga tahu bagaimana perasaan senang, perasaan sukacita yang dirasakan gitu ya. Ada juga orang yang sedikit merasakan itu. Maka bisa menyanyi ya, kalau nafid kan ya, akhirnya ku menemukanmu gitu ya. Ya, rasa syukur karena pencarian berujung pada sebuah perjumpaan yang bermakna. Bahkan kalau tadi bacaan kita mengatakan ya, bukan semata-mata akhirnya aku menemukan kamu, tapi dia berkata dalam hubungannya dengan Tuhan, ada satu pribadi, satu sosok yang dihadirkan Tuhan kepadanya setelah sekian lama menanti. Dan dia bisa berseru, inilah dia. Sebuah seruan yang lahir dari kesadaran bahwa apa yang di hadapannya adalah pemberian dari Tuhan Allah. Ya, seorang Adam masih punya kepekaan, oh, bukan ini yang cocok sampai semula. Nah, sekarang ketika manusia sudah banyak, maka harus juga mencari, memilih yang memang sepadan, dalam arti yang memang sepadan berarti bukan dalam sama persis, berarti klon gitu ya, tiruan gitu ya. Tapi sepadan itu berarti itu berarti semacam puzzle berlawanan arah, tapi tidak bisa saling mengisi. Jangan heran Bapak Ibu pasti juga kalau dilihatnya lagi macam-macam pasangannya, pasti ada kontras yang beda-beda kalinya. Kadang-kadang harus bisa-bisanya aku nikah sama dia, karena kalau kita pikir-pikir, tapi itu justru yang berbeda sekali, bisa dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan pernikahan. Dan benar ketika memang kita mendapatkan, ketika kita tiba pada momen memutuskan untuk menikah, kita sudah mendapatkan momen, ya seperti momen Aha mengatakan, inilah dia, inilah Tuhan hadir kepada kita, Tuhan Yesus yang selama ini hilang, ku cari-cari itu. Pernikahan dimulai dengan rasa syukur, bukan rasa memiliki dalam arti posesif, nggak dari barang milik, tapi dalam arti mensyukuri ilah penolong yang Tuhan beri.
Ada keberatan setelah diajukan kepada Majelis Jemaat GKI Sumut Medan bakal jemaat tambah Jantan, maka pernikahan ini dapat diteguhkan. Biar jemaat turut mendoakan dan memohonkan berkat Tuhan Allah Bapa kita bagi mempelai berdua. Saudara Omohan Ganda Semiring Halomo dan Saudari Anastasia Brutarikan, saudara berdua kami persilakan untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan. Yang pertama yang mengatur pernikahan adalah Tuhan Allah sendiri. Pada mulanya sudah Ia menjadikan Adam menurut gambar dan rupanya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus sendiri menunjukkan bahwa Ia menghargai pernikahan, yaitu ketika Ia bukan hanya menyetujui dan berkenan juga memperbesar sukacita pesta pernikahan di Kana dengan mujizatnya mengubah air menjadi anggur. Adapun tujuan pernikahan ialah agar seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri saling mengasihi dan tolong menolong sehingga hidup mereka makin bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Tuhan Allah yang mengatur pernikahan, maka Dia juga yang melangsungkan pernikahan hingga sekarang. Oleh karena yang menikah haruslah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kewajiban suami ialah menjadi kepala keluarga. Firman Tuhan Allah menyatakan demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman ahli waris dari anugerah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami harus membimbing, mengajar, dan mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaat miliknya. Ia harus bekerja dengan rajin agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga dapat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan Yesus Kristus untuk melebarkan kerajaannya. Kewajiban istri ialah mengakui suami sebagai kepala keluarga. Firman Tuhan Allah menyatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka istri juga harus senantiasa memperhatikan kehendak Tuhan Allah. Semua yang diuraikan tentang pernikahan dan kewajiban orang yang menikah tadi, hendaklah saudara mempelai berdua perhatikan, agar saudara mengerti bahwa pernikahan adalah mulia dan kudus. Firman Tuhan menegaskan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Selanjutnya, apa yang telah saudara berdua dengar tentang hal pernikahan tadi tidak dapat membuat hati saudara bersukacita. Karena Tuhan Allah sendiri yang mengatur pernikahan, maka Ia sendiri juga yang akan memberikan pertolongan kepada tiap orang yang berkeluarga yang mohon pertolongan kepadanya. Ia tentu memberi terang pada waktu kegelapan datang, sehingga hidup suami istri benar-benar menjadi layak, dapat saling membangun serta menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang mempelai berdua dipersilakan untuk berdiri. Dasar-dasar hidup pernikahan tadi, dan supaya pernikahan ini dapat diteguhkan di hadapan Tuhan Allah, disaksikan oleh jemaatnya, bersediakah saudara berdua untuk menempatinya? Bagaimana jawab saudara Omohan Ganda Semiring Halomo? Ya, dengan sepenuh hati saya berjanji. Bagaimana jawab saudari Anastasia Brutarikan? Ya, dengan sepenuh hati saya berjanji. Tuhan Allah telah mendengar jawaban saudara berdua dan jemaat menjadi saksi, maka hendaklah ya tetap ya. Ini saudara berdua dipersilakan untuk berjabatan tangan dan saling mengucapkan janji. Saudari Anastasia Brutarikan, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, saya memilihmu dan mengambilmu sebagai istriku, dan sebagai suami yang baik dan takut akan Tuhan, saya berjanji akan tetap setia dan menyayangimu, baik di waktu susah maupun senang, dan baik di waktu sakit maupun sehat, sampai maut yang memisahkan kita. Amin.
Saudara omongan ganda halo, di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya menerima dan memilih kau menjadi suamiku. Sebagai istri yang baik dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan tetap setia, mencintai dan mengasihimu, baik pada waktu sakit maupun sehat, baik pada waktu susah maupun senang, sampai kematian memisahkan kita. Amin. Oh, berkati kamu. Ya, Omo dan Tasya, kalian berdua telah mengucapkan janji setia satu dengan yang lain. Dan bila cincin berbentuk lingkaran yang tidak berujung ini, mengingatkan saudara berdua untuk seumur hidup saling mencintai tanpa ujung batas. Ya, Omo kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan Tasya sebagai tanda pengikat cinta kasih dan kesetiaan. Inilah janji setia kepadamu dan ini tanda cinta kasihku kepadamu. Tasya kenakanlah ini pada jari manis tangan kanan Omo sebagai tanda perjanjian cinta kasih dan kesetiaan. Ini adalah alat pengingat cinta kasih yang Ya, demikianlah saudara telah mengucapkan janji satu dengan yang lain dan juga telah ditegaskan dalam pemasangan cincin, dan sungguh pernikahan berdua dinyatakan sah, dan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus meneguhkan pernikahan kalian. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Omongan ganda sembiring haloho dan anak Tasya berutarikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara berdua ke dalam pernikahan yang kudus ini akan memampukan saudara untuk membangun keluarga yang seturut dengan kehendaknya dalam bidang persekutuannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Belum bang. Belum bang. Pegang nih bang. Tahan dulu bang. Belum bang. Belum bang.
Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya di tempat kita masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagia tiap rumah